Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ikhwah. Masih dari kitab Syarah Thalathatul Usul wa Adillatuha. Syarah kitab 3 landasan utama dalam beragama yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan beserta dalil-dalilnya. Baik. Sekarang kita masuk ke muqaddimah yang kedua. Pernah kita sampaikan bahwasanya kitab ini terdiri dari beberapa muqaddimah. Di beberapa pertemuan sebelumnya, 3 atau 4 pertemuan sebelumnya, kita sudah selesai dari muqaddimah yang pertama. Sekarang kita masuk muqaddimah dari penulis, muqaddimah yang kedua, yaitu perkataan i'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin. Bahwasanya wajib atas setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, untuk apa? Ta'allumu salasi hadhil masail, untuk mempelajari 3 permasalahan. Wal amalu bihinna. Apakah cukup hanya mempelajari 3 permasalahan tadi? Tidak cukup, harus juga mengamalkan 3 permasalahan tadi. Kalau di muqaddimah pertama ada berapa permasalahan yang harus diketahui? 4. Sekarang ada 3 dan ini beda dengan yang pertama. Ini di muqaddimah pertama. Ini tidak ada hubungannya berarti dengan muqaddimah pertama. Ngerti ya? Nah, jadi ini tidak ada hubungannya. Apa 3 permasalahan tersebut? Al-ula, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Permasalahan yang pertama yang harus kita pelajari, harus kita ketahui bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kita. Wa razaqana, dan memberikan rezeki kepada kita. Wa lam yatrukna hamala, dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Tidak meninggalkan kita terlantar sia-sia. Itu mana hamala. Ya, al-ihmal itu artinya meninggalkan sesuatu, meremehkan sesuatu. Ya. Bal arsala ilaina rasula. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita para rasul. Ya, berarti Allah itu menciptakan, memberikan rezeki. Enggak kemudian kita ditinggalkan begitu aja, tidak. Bukti cinta Allah adalah dengan Allah mengutus para rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang mentaati rasul tadi, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Karena rasul tadi menunjukkan kepada surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang menyelisihi rasul tadi, bermaksiat kepada rasul tadi, tidak taat kepada rasul tadi, konsekuensinya apa? Dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Apa dalilnya? Apa dalil perkataan ini? Wad dalilu qauluhu ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya telah kami utus kepada kalian seorang utusan yang memberikan saksi atas kalian sebagaimana telah kami utus kepada Fir'aun seorang utusan. Fa'asa Fir'aunur Rasul. Kemudian Fir'aun itu mengingkari risalah yang dibawa oleh utusan tadi, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Fa'akhadnahu akhzan wabila. Maka kami azab dia dengan azab yang menghinakan, dan azab yang pedih. Nah, di sini lihat penulis menyampaikan pendapatnya, argumennya, kemudian dibawakan dalil. Begini dia. Ya, begini ahli sunnah akhwah, ashabud dalil. Ya, tidak hanya perkataan manusia saja, tapi harus ada dalil dari Al-Quran di situ atau dari sunnah. Baik. Kemudian permasalahan yang kedua. Berarti permasalahan yang pertama tadi poinnya adalah kita itu ya diberikan hadiah oleh Allah berupa diutusnya para rasul. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami bahwasanya annallaha la yardha an yushraka ma'ahu ahadun fil ibadatih. Bahwasanya Allah itu tidak ridho untuk disekutukan dengan sesuatu apapun di dalam ibadah. Maksudnya diduakan, ditigakan, diempatkan gitu. Kita beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada yang lain. Allah nggak ridho hal seperti ini. La nabiyyun mursalun, meskipun itu adalah seorang nabi yang diutus. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam misalkan.
wala malakun muqarrabun. Ya, tidak boleh juga meskipun dia adalah seorang malaikat yang dekat dengan Allah. Ya, malaikat Jibril misalkan. Wala ghairuhuma, nabi dan malaikat saja tidak boleh kita jadikan sekutu, apalagi selain keduanya, kiai, habib, tuan guru, imam, sebagainya. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka jangan engkau menyeru ya seseorang pun, sesuatu pun ya bersamaan dengan menyeru kepada Allah, menyeru berdoa kepada Allah. Itu permasalahan yang kedua, permasalahan haramnya syirik, berarti ya bahaya syirik. Permasalahan yang ketiga, as-salisah, anna man ata'ar rasula wa wahadallah. Barang siapa yang mentaati Rasul dan mengesahkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah. Maka tidak boleh bagi dia untuk bersikap loyal. Mualah itu artinya bersikap loyal. Ya, tidak boleh dia bersikap mualah kepada siapa? Kepada orang-orang yang memusuhi, had artinya memusuhi, orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Bersikap loyal itu artinya apa? Bersikap setia, bersikap ramah, saling tolong menolong, itu nggak boleh ya, kalau bersama orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalau sama kaum muslimin mah harus, wajib hukumnya. Tapi kalau bersama musuh-musuh Allah itu tidak boleh. Walau kana aqraba qaribin, meskipun mereka itu adalah kerabat paling dekatnya, bapaknya misalkan, tapi dia adalah orang yang kufur, maka tidak boleh dia bersikap wala, bersikap loyal kepadanya. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala ya di surat surat Al-Mujadalah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidak engkau dapati ada suatu kaum yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia yuwaduna man haddallaha rasulah. Kemudian dia bermesraan, saling mengasihi, saling mencintai dengan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya. Jadi nggak akan ada suatu kaum mengaku beriman, tapi dia bersikap loyal kepada musuh Allah. Berarti kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya kalau orang loyal kepada musuh Allah, berarti dia tidak beriman. Paham ya? Jadi masalah loyal kepada orang kafir ini permasalahan yang menentukan keimanan dan kekufuran seseorang, permasalahan yang berat berarti ini ya, maka perlu diperhatikan baik-baik masalahnya, tidak sesepele itu. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asyiratahum, meskipun musuh-musuh Allah itu adalah bapak mereka atau anak mereka atau saudara mereka atau keluarga dekat mereka, ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itu adalah orang-orang yang Allah tetapkan, Allah tuliskan di dalam hati mereka keimanan. Wa ayyadahum biruhim min, dan Allah tolong mereka dengan ruh darinya ya, pertolongan darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, Allah akan masukkan mereka itu ke dalam surga-surganya yang dimana di bawah surga-surga tersebut ada sungai yang mengalir, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, yang mereka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, orang yang seperti ini mereka lah hizbullah, tentaranya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah sesungguhnya tentaranya, pasukannya Allah itu adalah orang-orang yang beruntung. Baik, kita masuk ke syarahnya. Qala syarih waffaqahullah, Syekh Utsaimin di sini sebagai pensyarah mengatakan, dzakarul musannifu rahimahullahu huna thalatha masaila azimatan. Penulis di sini menyebutkan 3 permasalahan yang penting, 3 permasalahan agung. Yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumuhunna wal amalu bihinna. Wajib atas setiap muslim laki-laki maupun perempuan untuk mempelajari 3 permasalahan ini dan mengamalkannya. Apa itu? Fa'ammal mas'alatul ula. Adapun permasalahan yang pertama, maksudnya adalah bayanu wujubi ta'atir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tentang wajibnya kita mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Kenapa kita wajib mentaati Rasul?
Ya, karena Allah menciptakan kita, memberikan kita rezeki, tidak meninggalkan kita begitu saja. Ya, ai muhmalina la nu'mar wa la nunha bal arsala ilaina rasula. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Ya, jadi kalau ada yang nanya kepada kita kenapa kita harus mentaati Rasul, karena konsekuensi tidak mentaati Rasul itu berat. Apa? Dakhalan nar. Gitu ya. Ya, bayangkan sekarang misalkan antum pergi ke gurun. Ya, di tengah gurun ini antum bersama seorang ya tukang tunjuk jalan, penunjuk jalan, orang yang paham dengan kondisi gurun, orang Arab Badui misalkan. Ketika si Arab Badui ini mengatakan belok kanan, kira-kira antum ikut belok kanan? Ikut. Ketika dia mengatakan belok kiri, ikut belok kiri? Ikut. Kenapa antum sedemikian taatnya kepada penunjuk jalan ini? Nah, karena antum paham, ya. Kalau saya tidak mengikuti penunjuk jalan ini pasti tersesat saya, pasti celaka saya. Kenapa? Karena saya nggak paham sama sekali daerah gurun ini, hanya dia yang paham. Nah, begitulah Nabi. Dia adalah seorang penunjuk jalan, ya. Kalau kita tidak mengikuti beliau, bisa dipastikan kita akan tersesat, dan tersesatnya tidak main-main, langsung ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Nah, jadi inilah pentingnya kenapa kita wajib mentaati Rasul. Karena kalau tidak taat ya pasti kita akan tersesat. Baik. Kama qala ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum ila akhiril ayah. Fa akhadnahu akhdan wabila, bimana akhdan syadida, azab yang pedih. Wa uthbi'a khabaru irsalir rasul ilaina bidzikri irsali Musa alaihi salatu wassalam ila Fir'aun. Wa uthbi'a, ya, diikuti, ya, khabar, berita diutusnya rasul kepada kita. Di ayat tadi ya, surah Al-Muzammil tadi, itu kan ya tentang diutusnya siapa? Nabi Musa. Sebelumnya kita telah diberikan isyarat ya, diutusnya rasul kepada kita Nabi Muhammad. Jadi sekarang disebutkan ya bidzikri irsali Musa, tentang pengutusan Nabi Musa kepada Fir'aun. Ya, wa akibati isyanihi. Ya, kemudian akibat dari pembangkangan Fir'aun terhadap Nabi Musa. Kenapa aku begini? Ya, kenapa setelah menyebutkan pengutusan Nabi Muhammad kemudian disebutkan pengutusannya Nabi Musa? Tahdziran lihadil ummah. Ini adalah peringatan bagi umat ini min isyanin nabi al-mursal ilaiha, agar kita jangan ya melakukan hal yang serupa sebagaimana dilakukan oleh Fir'aun. Ya. Jadi kita diminta untuk iktibar di sini. Ya, melihat atau mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari akibat yang telah diterima oleh Fir'aun. Sebabnya dia ya, memusuhi Nabi Musa. Ya, akibatnya adalah apa? Fa akhadnahu akhdan wabila. Maka kita diingatkan di sini, Nabi Musa, Fir'aun begitu azabnya. Kenapa? Karena dia mengingkari Nabi Musa. Maka kalian jangan begitu juga, biar kalian tidak mendapatkan azab sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Fir'aun. Baik. Jadi tahzir di sini. Fayahillu bihim adzabullahi fid dunya wal akhirah wa annahu min ata'uhu najaw minal adabi wa dakhalu al jannah. Wa ammal mas'alatu tsaniyah. Permasalahan yang kedua tadi, permasalahan yang berkaitan dengan syirik. Maksudnya di sini adalah ibtalus syirki fil ibadah. Membatalkan kesyirikan di dalam ibadah, maksudnya menafikan, meniadakan. Ya, di sini penulis ingin meniadakan adanya kesyirikan ini. Nggak boleh syirik itu intinya. Wa ihqaqu tauhidillah, dan menetapkan tauhidillah bibayani annallaha la yarda an yushraka ma'hu fi ibadati. Ya, dengan penjelasan bahwasanya Allah nggak ridho disekutukan dengan sesuatu apapun itu dalam masalah ibadah. Ahadun kainan man kana. Nah, kainan man kana artinya itu siapapun dia, apapun bentuknya. Ya, apapun bentuknya. Dan kalau ketika mengatakan pembahasan syirik ini, ikhwah, jangan antum merasa aman. Kenapa biasanya kebanyakan orang membahas masalah kesyirikan dia merasa aman? Karena dia hanya membayangkan kesyirikan itu menyembah patung berhala, menyembah pohon besar. Dia membayangkan seperti itu. Tidak, kesyirikan itu bisa ya
terjadi dalam hal-hal yang lain juga. Antum sholat, kemudian memikirkan hal-hal duniawi, syirik ini. Ya. Syirik, apa pengertian syirik? Menduakan, ya kan? Memalingkan ibadah itu kepada selain Allah. Sholat itu seharusnya yang kita ingat adalah Allah saja, tapi antum malah mengingat hal-hal duniawi, mengingat skor bola misalkan, mengingat makanan, mengingat calon istri misalkan, ya, banyak hal antum ingat di situ selain Allah, maka berarti antum telah memalingkan ibadah itu kepada selain Allah. Maka ini jatuh kesyirikan. Jadi kesyirikan itu jangan dibayangkan hanya seperti itu. Terlalu mengejar dunia, ya, prioritasnya duit saja, yang ngejar dunia, ya, fokusnya itu hanya ke uang saja, berarti dia telah berbuat kesyirikan dengan menjadikan uang itu sebagai kesembahannya. Uang mengatakan lakukan ini, dilakukan, ya. Tinggalkan ini, tinggalkan, meskipun itu berarti menggadaikan akidah misalkan. Nah, ini berarti kesyirikan ini, ya, jangan kita merasa aman darinya. Taib. Li'annal ibadata haqqu, karena ibadah itu haknya Allah. Allah itu nggak minta untuk dikasih makan dengan sesajen-sesajen, dengan darah hewan kurban, tidak. Yang diminta oleh Allah itu hanyalah kita memurnikan ibadah itu doang. Dan balasannya luar biasa besar. Ya. Wa haqqullah la yaqbalu syirka. Haknya Allah itu tidak menerima yang namanya persekutuan. Ya. Kita menyembah Allah sekalian nyembah yang lain gitu, ya. Wahai ya Allah, wahai Nabi Muhammad, ya, saya minta pertolongan. Bisa itu, harus satu saja, Allah saja, ya. Nabi saja tidak boleh, apalagi yang lain. Fala yarda an yusyarikahu fi hadza ahad. Allah tidak akan ridho kalau kita menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wan nahyu an da'wati ghairillahi dalilun ala anna al-ibadata kullaha lillahi wahda. Di sini ada larangan, bahwa larangan untuk menyeru selain Allah di dalam ayat tadi, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahad. Ada larangan di situ kan? Jangan menyeru Tuhan-Tuhan atau sesuatu selain Allah ketika menyeru kepada Allah. Antum berdoa kepada Allah, antum berdoa, tapi antum juga memohon kepada selain Allah. Ya, paham maksudnya? Ini syirik. Nah, maka di sini dari dalil tadi menunjukkan kalau kita dilarang untuk menyeru selain Allah, berarti ibadah itu murni seluruhnya hanya untuk Allah. Faddu'a'u yutlaqu fi khitab bisyar' isman lil ibadati kulliha ta'ziman lahu. Dikatakan di ayat itu, di surat Al-Jin itu, fala tad'u, jangan berdoa. Berarti kalau sholat boleh? Sedekah boleh kepada selain Allah? Kan yang dilarang hanya berdoa saja di ayat ini. Nah, gimana? Jangan berdoa kepada Allah dan selain Allah dalam waktu bersamaan. Ya, maksudnya mensekutukannya. Doa-doa disebutkan di sini, berarti ibadah-ibadah yang lain boleh. Nah, maka di sini dikatakan di sini, ya, faddu'a yutlaqu fi khitabi syar'i isman lil ibadati kulliha. Ya, kalau disebutkan kata doa berdiri sendiri di dalam khitabus syara', di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam hadis, di atas perkataan para ulama, maka yang dimaksud dengan doa di situ adalah ibadah seluruhnya. Ya, kenapa? Karena doa ini mewakili seluruh ibadah itu sebagai bentuk pemuliaan kepada doa. Sebagaimana Nabi mengatakan apa? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otak inti dari ibadah. Ya, doa ibadah apapun itu intinya adalah pada doa. Coba antum sebutkan ibadah apa dalam Islam yang ada doanya? Nggak ada. Ya, sholat, kenapa ibadah yang paling agung sholat itu? Karena dari awal sampai akhir doa semua isinya, permohonan isinya, ya, permohonan semua isinya itu. Mulai dari antum baca Al-Fatihah, permohonan isinya. Mulai ruku, sujud, ya, duduk di antara dua sujud, itu semua permohonan kepada Allah. Baik. Jadi Allah sebutkan kata ad-doa di situ mewakili ibadah yang lainnya. Ya, sebagai bentuk pemuliaan terhadap doa ini untuk menunjukkan kepada kita inti dari ibadah itu adalah pada doa. Jadi ibadah itu sebagus apapun kita tunaikan, tapi tidak ada pengharapan, tidak ada rasa
memohon sesuatu dari Allah, maka dia sia-sia. Gitu ya. Maka salat yang paling berarti di sisi Allah itu adalah salat yang penuh dengan rasa harap. Berharap ampunan, berharap surga. Semakin besar harapan kita ketika salat, maka semakin bernilai juga salat itu di hadapan Allah. Kama sahha inda ashabis sunan. Ini asap dari mana nih? Kama sahha inda ashabis sunan. Ada yang bakar. Kama sahha inda ashabis sunan min haditsin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Sebagaimana disebutkan oleh ashabis sunan. Man hum ashabis sunan? Penulis kitab-kitab sunan. Ya, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud. Ya, itu nama ashabus sunan. Jadi telah disebutkan dalam kitab-kitab sunan itu, Sunan Ibnu Majah dan sebagainya, hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Bahwasanya Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Nanti maksudnya? Maksudnya adalah inti dari ibadah itu adalah pada doa. Sebagaimana Nabi mengatakan juga di hadis yang lain, al-hajju arafah. Haji itu intinya ada di Arafah. Ad-dinun nasiha. Nasihat itu merupakan inti dari agama, gitu. Ya. Wali ajli hadza ubbira katsiran fi khitab syari'anil ibadah bid-du'a. Makanya sering kita temukan dalam khitab syara' penyebutan kata doa itu maksudnya adalah ibadah. Fa makna qaulihi ta'ala, berarti kesimpulannya makna dari kata fala tad'u ma'allahi ahada artinya bukan berdoa artinya di sini, tapi menyembah. Paham ya? Ya, jadi ketika Allah katakan serulah Allah saja, berdoalah kepada Allah saja, itu maksudnya beribadalah hanya kepada Allah saja. Mafhum ya? Baik. Jadi fala ta'budu ma'allahi ahada wa ibtalu ibadati ghairihi yatadammanu isbatal ibadati lillahi wahda. Membatalkan ibadah kepada selain Allah itu mengandung makna penetapan ibadah hanya kepada Allah saja. Ya. Kalau Anda memberikan antum 3 tugas misalkan, kemudian Ana ingin batalkan 2 tugas yang lain, atau ingin menetapkan 1 tugas saja, maka Ana katakan 2 tugas yang lain antum jangan kerjakan. Berarti maknanya di situ apa? Maknanya berarti tugas yang 1 itu wajib hukumnya dikerjakan. Walaupun Ana tidak terang-terangan mengatakan itu wajib. Karena apa? Dari mana antum paham begitu? Karena Ana batalkan yang selainnya. Kalau Ana batalkan yang selainnya, berarti yang tersisa itulah yang wajib. Ketika Allah membatalkan semua ibadah kepada selain Allah, la ilaha, maka itu maknanya penetapan ibadahnya kepada Allah saja, illallah. Wa sayati mazidu bayanin lihada. Nanti akan ada penjelasan terperinci dari penulis dalam masalah ini. Taib. Wa ammal mas'alatus salisah. Permasalahan yang ketiga maksudnya adalah permasalahan wala dan barok tadi ya, permasalahan loyalitas kepada orang kafir. Maksudnya adalah penjelasan tentang wujubil baro'ah minal musyrikin. Wajibnya kita berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ya, karena pengertian Islam itu apa, ikhwah? Al-istislamu lillah bil inqiyad wa ta'ah, ya. Wa apa? Wal inqiyadu lahu bit tauhidi wat ta'ah thumma wal bara'atu minasyirki wa ahli. Jadi setelah kita bertauhid, yang selanjutnya harus kita lakukan adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Jadi nggak sempurna orang dikatakan muslim sebelum dia ya bertauhid dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelaku kesyirikan. Dia bertauhid tapi dia tetap bersikap loyal kepada orang musyrik, maka ini belum dikatakan muslim secara sempurna. Baik, jadi harus ada al-bara'ah minasyirk ini. Li'anna ta'atar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ibtal syirk. Karena taat kepada Rasul dan membatalkan kesyirikan, menolak kesyirikan, wa humal amranil madhkurani fil mas'alatainil ula wasaniyah. Nah, ini permasalahan yang pertama dan kedua, la yatahaqqaqani illa bi iqamati hadzal asli. Tidak akan sempurna kecuali dengan menegakkan pondasi yang ketiga ini. Jadi ada 2 permasalahan sebelumnya kan. Permasalahan yang pertama itu apa? Ya, wajib mentaati Rasul. Kemudian yang kedua apa tadi? Bahaya syirik. 2 hal tadi, yaitu mentaati Rasul dan bahaya syirik, itu tidak akan bisa tegak kalau masalah yang ketiga ini tidak ada. Apa maksudnya ya? Gini bahasa mudahnya.
Permasalahan yang pertama adalah mentaati Rasul. Permasalahan yang kedua, bahayanya syirik. Kemudian permasalahan yang ketiga apa? Berlepas diri dari kesyirikan. Maka kalau antum tidak berlepas diri dari kesyirikan, berarti antum tidak mentaati Rasul dan antum tidak menghilangkan kesyirikan. Berarti antum jadi pelaku kesyirikan. Runtuh dua pondasi sebelumnya kalau tidak ada pondasi yang ketiga ini. Mafhum maksudnya ya? Itu yang ingin disampaikan oleh penulis ini, la yatahaqqaqani illa biiqamati hadzal asal. Jadi kalau ada pondasi yang ketiga ini, pondasi pertama dan kedua tadi, permasalahan pertama dan permasalahan kedua akan tegak. Tapi kalau ini hancur, maka akan hancurlah yang sebelumnya. Ya, maka dikatakan di situ fal mas'alatus tsalisah bimanzilati tabi'il lazim lil mas'alataini al-ulayain. Maka permasalahan yang ketiga ini posisinya sebagai pengikut, ya, sebagai tambahan yang harus bagi dua permasalahan sebelumnya. Dua permasalahan sebelumnya wajib memiliki, ya, memiliki hal ini. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Dikasih tanda di kitabnya. Sampai kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya, masih pembahasan tentang ini. Atau kita lanjutkan saja ya, dikit lagi. Gak apa-apa ya, lanjut ya. Ini udah berapa menit ini? Ini udah 26 menit. Kita lanjutkan dikit aja kalau gitu. Baik. Kita lanjutkan sampai akhir halaman ini. Permasalahan yang ketiga ini, dia ibaratnya dia hanya pengikut yang menentukan dua permasalahan sebelumnya. Wahia anna man ata'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abtala syirka fa wahadallah lan tatimma ibadatuhu lillah illa bil bara'ati minal musyrikin. Barang siapa yang sudah mentaati Rasul, sudah meninggalkan kesyirikan, sudah bertauhid, tidak akan sempurna ibadahnya tersebut kecuali dengan berlepas dari orang-orang musyrik. Katakanlah Ahmad, dia sudah taat kepada Rasul, ittiba'nya sudah bagus sekali, dia juga nggak melakukan kesyirikan, tapi dia loyal kepada orang-orang musyrik, maka dua sifat yang tadi itu menjadi batal. Nah, ini berarti pentingnya al-wala wal bara ini. Jadi jangan dianggap sepele, yang dianggap ini bagian penjelasan yang sifatnya tambahan. Bukan, ini inti dari Islam. Ya, sesuatu hal yang penting. Wa makna qaulihi azza wa jalla man hadallaha wa rasulahu. Makna dari perkataan atau firman Allah, barang siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya, itu maksudnya man kana fi haddin mutamayyizin anillahi wa rasulihi wa huwa haddul kufur. Had itu artinya batas, batasan. Jadi man haddallah artinya orang yang berada dalam batasan tertentu dari Allah dan Rasulnya. Jadi dia bikin batasan dari Allah. Paham maksudnya? Kalau antum tidak suka sama seseorang, antum pasti bikin batas, bikin jarak sama dia ya. Nggak mau terlalu dekat sama dia. Ya, begitulah ini. Orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, mereka bikin batasan antara dirinya dengan Allah. Apa batasan itu? Al-kufr itu. Ya. Al-kufr itu, batasan al-kufr itu. Fa innal mu'minin yakununa fi haddin wal kafirina yakununa fi haddin. Apa perbedaannya orang beriman dan orang yang kafir? Beda hadnya, beda batasannya. Kita berada di kubu yang berseberangan dengan mereka, gitu masalahnya. Ya, kita berada di kubunya Allah dan Rasulnya, kubu iman, sedangkan mereka dalam kubu kekufuran. Nah, ini namanya orang-orang yang man haddallaha rasulahu. Orang-orang yang membuat batasan dirinya sendiri dengan Allah. Kalau antum terjemahkan secara letterlock, hada itu artinya membuat batasan. Ya. Nah, misalkan Ahmad sama Zul duduk bersampingan begini. Ya. Kemudian Ahmad membuat batasan di situ berupa misalkan tembok. Nah, ini berarti hada artinya. Ahmad hada Zulfadli. Dia buat batasan di situ. Ya. Baik. Wa idza tamayyaza kullu hizbin fi haddin lam yakun bainahum illa al-adawatu wal baghdha. Kalau sudah sekelompok orang terpecah menjadi dua kelompok, dua fraksi, dua golongan, ya, masing-masing dalam satu kubu, maka tidak ada di antara kedua mereka kecuali permusuhan dan kebencian berarti. Ya. Mungkin nggak dua kelompok berpecah belah kemudian masih tetap saling mencintai? Nggak mungkin. Kalau mereka masih tetap saling mencintai, ya seharusnya masih tetap dalam satu kelompok, nggak ada kelompok yang kedua, begitu. Paham ya?
Nah, jadi itu. Wa mimma yunabbahu ilaihi anna hatainil muqaddimatain al-mustabtahataini biqaulil musannif i'lam rahimakallah huma risalatani kharijatani an risalati thalathatil usul wa adillatiha. Kemudian penulis ini mengatakan yang perlu kita sampaikan di sini dari dua muqaddimah yang kita baca yang diawali dengan kata i'lam rahimakallah. Kan ada dua kali kita baca i'lam rahimakallah ya. I'lam rahimakallah muqaddimah pertama sama i'lam rahimakallah yang barusan muqaddimah kedua. Sebenarnya apa yang sudah kita baca ini bukan bagian dari salah satu usul. Ya, bukan bagian dari salah satu usul. Memang ini perkataan Syekh Muhammad bin Wahab tapi bukan bagian dari kitab ini. Summa dhammahuma ba'du talamidhi ilaiha. Ya, ini digabung oleh murid-murid beliau, digabung jadi satu. Itulah kadang kita dapati kebingungan, kadang kok nggak nyambung pembahasannya kadang. Kalau untuk lebih teliti lagi baca satu itu, kamu dapati kok ada pembahasan yang lompatan terlalu jauh begitu. Memang sebenarnya tidak ditulis berurutan, beda kitab begitu maksudnya. Beda kitab. Dan ini adalah kebiasaan yang masyhur di kalangan para ulama, kitab-kitab itu digabung dengan kitab yang lain yang masih ada hubungannya ya. Masih ada hubungannya. Kalau untuk beli kitab, ya, satu jilid memang cetakannya, ya. Tapi di dalamnya itu bisa jadi ada 2 atau 3 kitab di situ. Ya, biasanya dikasih penjelasan di kopernya, hasyiah biasanya. Wa tataba'an naqalatu ala isbatihi ma baina yadayha li husnil munasabah baina ma'anihima wa maqasidihima. Kemudian an-naqalah, ya. An-naqalah itu orang-orang yang menukil, ya, orang-orang yang meriwayatkan kitab Thalathatul Usul ini, ya, mereka memastikan bahwasanya memang 2 muqaddimah tadi i'lam rahimakallah yang 2 kali itu memang benar berasal dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dan karena ya, sesuai dengan tema pembahasan ini, maknanya sesuai dengan salah satu usul, ditaruhlah sebagai muqaddimah untuk kitab salah satu usul, gitu maksudnya. Paham ya? Baik. Sama ishtahara majmu'u tilkar rasail as-salas bismi salasatil usul wa adillatiha. Maka kemudian terkenallah 3 risalah yang pertama ini. Ada 2 muqaddimah sudah kita baca, ada 1 muqaddimah lagi nanti i'lam arsyadakallah itu, ya. Ya, itu akan kita bahas nanti. Berarti totalnya ada berapa muqaddimah? 3. 1 muqaddimah itu 1 risalah. Risalah itu tulisan pendek. Jadi tulisan pendek 1 halaman, 2 halaman itu namanya risalah. Jadi Syekh Muhammad bin Wahhab punya 3 risalah, dikumpul jadi 1, jadinya apa? Salah satu usul. Paham maksudnya? Dari sinilah nama penamaan salah satu usul itu. Padahal salah satu usul itu sebenarnya adalah 3 risalah yang berbeda digabung jadi 1. Maka judul lengkap salah satu usul apa? Salah satu usul wa adillatiha, wa adillatuha. Dan dalil-dalilnya. Nah, ini sebenarnya yang kita bahas ini wa adillatuha ini. Ngerti ya? Wa adillatuha ini sebenarnya kitabnya. Ya, salah satu usul ini adalah 3 risalah muqaddimah saja untuk pengantar lanjutannya. Ngerti ya? Nah, maka ini banyak kesalahan di sini di kitab-kitab terjemahan. Mereka mengatakan kitab terjemahan salah satu usul. Nggak ada kata wadilatuha. Padahal wadilatuha itu intinya. Ya. Wa illa famubtada'u thalathatil usul qawluhu fi ma yustaqbal i'lam arsyadakallahu li ta'atihi afadahu Ibnu Qasim al-Asimi fi hasyati thalathatil usul. Nah, juga dikatakan ya, kitab salah satu usul itu diawali dari muqaddimah yang ketiga, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Paham maksudnya? Nah, jadi muqaddimahnya ada berapa? Ada 3, ya. Ya, namanya kitab itu di mana-mana muqaddimah cuma 1 kan. Maka muqaddimah yang ketiga inilah muqaddimah aslinya. Itu i'lam arsyadakallah. Berarti apa i'lam rahimakallah itu? Yang 2 ini. I'lam rahimakallah ini 2 risalah yang berbeda. Tambahan. Ya. Bukan tambahan juga sebenarnya. Risalah yang terpisah. Cuman karena temanya sama-sama tentang tauhid digabung. Ditambahkan sama sebagian murid dari Ibnu Wahhab. Ya, inilah yang dijelaskan oleh Ibnu Qasim al-Asimi dalam syarah beliau Hasyiyah Salasatil Usul. Ada kitab judulnya Hasyiyah Salasatil Usul. Wa huwa amrun ma'lumun liman tasalsala akhdhuhu al-ilma ila musannifiha bitalaqi anisyuyukh al-mustahirin bil inayah bitasanifihi rahimahumullah. Dan ini adalah perkara yang ya tidak masalah, ya tidak ada muskilah di sini. Ini adalah perkara yang
normal, yang lazim terjadi di kalangan para penuntut ilmu. Nah, kalau antum adalah orang yang tasalsala akhdhuhu al-ilma, yang menuntut ilmu itu berurutan, maksudnya pakai sanad ya, pakai sanad, maka antum dikatakan adalah orang yang paham masalah ini gitu, ya. Nah, jadi kitab Tasasul Usul ini ikhwah ya, tahun kemarin ketika pandemi itu ada daurahnya untuk mendapatkan sanadnya ya. Sanadnya nyambung sampai kepada penulisnya. Ya, semoga tahun ini diadakan lagi. Nanti kalau diadakan lagi antum ikut. Ya, jadi yang mengajarkannya itu ya penyusun mutun talibul ilmi itu. Ya, Syekh Al-Qasim ya. Ya. Jadi beliau yang menyusun mutun talibul ilmi ini, beliau punya sanad nyambung sampai Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Ya, dari bapak sama kakek beliau. Ya, berbuat terus nyambung sanad. Ya. Ya. Kemarin itu ada 4 kitab yang disanadkan kemarin. Tasasul Usul, Nawaqidul Islam, Baikuniyah, sama apa satu lagi yang lupa itu. Al-Jazariyah. Ya, Tuhfatul Atfal, sama Tuhfatul Atfal. Ya, 4 kitab ini kemudian disanadkan. Jadi kalau kita punya sanad ini nyambung. Jadi itu berhak untuk mengajarkan kitab itu kalau sudah punya sanadnya. Nggak sembarangan bisa baca kitab langsung mengajarkan, nggak begitu. Ya. Harus punya sanad, biar apa? Biar antum nyampai kepada penulisnya, ya. Silsilah keilmuan antum jelas begitu. Siapa yang mengajarkan antum? Ya, guru ana, Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan. Ya, siapa yang ngajarin dia? Fulan bin Fulan. Ya, Fulan bin Fulan. Siapa yang ngajarin dia? Terus nyampe kepada penulis kitabnya. Gitu. Ya, kalau nggak jelas sanadnya, laqala man syaa ma syaa. Ya, laulal isnad, ya, laqala man syaa ma syaa. Tapi ilahuna kita cukupkan sampai di sini, insyaallah baru kita masuk ke muqaddimah yang sebenarnya dari kitab Salasatul Usul, yaitu perkataan i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Inilah inti dari matan Salasatul Usul ini. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafi bihadzal qadar wa naqatim bidu'ai kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.